diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa merasakan sesuatu hal dalam batin kita, rasa senang, rasa marah, rasa sedih, ya macam-macam. Dunia pengembangan diri, ya, baik secara psikologi, ada yang menyebutnya kesadaran, kemudian spiritual, ada yang menyebutnya ruh, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andri Setio Ferdianto, ya. Dalam channel saya kali ini saya akan membahas tema yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman bisa lebih mengerti atau lebih memahami bagaimana cara atau teknis dari melepas emosi, ya. Jadi pertama-tama untuk melepas emosi kita perlu tahu dulu, teman-teman, siapa sih sebenarnya diri kita sendiri, ya, siapa diri kita sejatinya. Karena apa? Karena dasarnya itu ada di situ, basicnya ada di situ. Kalau kita masih belum memahami bahwasannya diri kita ini siapa, diri sejati kita ini siapa, maka untuk melepaskan emosi tadi, untuk membebaskan atau untuk bisa berdamai dengan diri tadi itu akan mengalami kesulitan, ya. Saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang masih belum memahami tentang hal ini, masih mencari-cari, masih banyak belajar di mana-mana mengenai perihal mengendalikan diri atau kecerdasan emosi, ya. Nah, kali ini saya akan membahas dan saya ingin teman-teman bisa lebih mudah memahaminya, ya. Saya membawakan dalam bentuk ada tools-tools yang nanti akan saya pakai, ya, supaya teman-teman nanti bisa lebih memahami. Oke. Jadi banyak sekali di luaran sana yang ternyata terjebak dengan yang namanya emosi, terjebak dengan yang namanya pikiran, ya. Sudah kejadiannya di masa lalu, tapi rasa emosinya, rasa jengkelnya, rasa marahnya masih dibawa sampai hari ini, ya. Ada juga yang terjebak di masa depan. Padahal masa depan itu masih misteri, ya. Hanya sebuah rencana, hanya sebuah proyeksi, tapi kita sudah takut duluan dengan yang namanya masa depan. Muncul ketakutan, muncul kecemasan, kekhawatiran, ya. Nah, ini yang ingin saya bahas dengan teman-teman, tapi satu persatu, ya, karena mulai dari episode kali ini saya akan coba bahas case per case. Jadi apa-apa yang pernah mungkin saya temui di klien saya, mungkin, ya, atau mungkin bahkan pernah saya alami sendiri, mungkin teman-teman juga sama ikut mengalami, gitu kan, ya. Karena sebenarnya masalah itu kategorinya cuma 3 kok, teman-teman, ya. Kalau sebenarnya dikerucutkan, masalah itu hanya ada 3: masalah finansial, ya, kemudian masalah kesehatan, ya, sama masalah sosial, ya. 3 ini, masalah sosial ini tentang hubungan dengan sesama manusia, ya. Masalah kesehatan ini tentang kesehatan diri kita, baik kesehatan diri, kesehatan fisik maupun kesehatan mental, ya. Ketiga adalah masalah finansial, ya. Masalah finansial ini bisa jadi kekurangan uang, ditipu, ya, bangkrut, ya kan. Hal-hal seperti itulah yang kalau dikategorikan cuma ada 3. Jadi terkesan kayak masalah kita banyak gitu. Ternyata kalau dikerucutkan cuma 3, ya. Nah, menariknya teman-teman, sebenarnya setelah kita pelajari, setelah saya mempelajari, ya, terutama saya mempelajari, saya ingin sharing ke teman-teman. Ternyata yang namanya masalah itu sejatinya tidak pernah ada, teman-teman. Satu, kita tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Sejatinya kita tidak pernah ada masalah dengan orang lain atau pihak lain. Namun sejatinya kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Kita belum bisa mengenal diri kita sendiri, ya. Kita belum bisa mengendalikan emosi kita belum bisa mengendalikan ego kita. Itu masalahnya, ya. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, sejatinya masalah itu tidak pernah ada. Masalah itu muncul pada saat pikiran dan perasaan kita mendramatisir suatu situasi atau keadaan, ya.
Yang ada itu hanya situasi atau keadaan. Tapi pikiran kita, perasaan kita lah yang mendramatisir sehingga menjadi sebuah keadaan yang terkesan rumit, yang terkesan menyeramkan, ya, yang terkesan menyedihkan gitu. Hanya terkesan ya. Coba. Kalau pada saat kita tidak memikirkan apapun, pada saat kita tenang gitu kan, seakan tidak pernah ada masalah, betul nggak? Tapi pada saat kita merecall, kita memanggil kejadian-kejadian di masa lalu, rencana-rencana kita untuk masa depan yang belum pernah terjadi, entah kenapa tiba-tiba muncul yang namanya masalah itu. Otak kita, pikiran kita, perasaan kita itu segera mencari pembenaran-pembenaran atau mencari solusi-solusi seperti itu dengan liarnya. Bener nggak? Coba renungkan. Jadi masalah itu baru akan muncul pada saat pikiran dan perasaan kita mendramatisirnya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke basic keilmuannya ya. Jadi siapa sih diri sejati kita sebenarnya, teman-teman? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang, dan banyak juga orang-orang yang untuk menemukan jati dirinya itu butuh effort, butuh pengorbanan, butuh perjalanan spiritual atau perjalanan hidup yang gak gampang. Ada yang sampai ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, ada yang sampai kehilangan hartanya, ada juga yang sampai kesehatannya direnggut, baru dia bisa menemukan siapa diri sejatinya. Banyak ya. Jadi ini memang relate teman-teman ya, dan memang perlu kita bahas. Ternyata kenapa keilmuannya itu saya buat supaya lebih sederhana, teman-teman bisa lebih gampang untuk memahaminya dan gampang untuk mempraktekannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita ingin tahu, banyak orang yang menganggap dirinya itu adalah emosi sendiri. Artinya emosi sendiri ini, mereka menganggap emosi itu adalah dirinya sendiri. Saya marah jika begini, saya sedih jika dibeginikan, saya kecewa jika dibanding-bandingkan semisal, ya. Saya merasa tidak dihargai jika, ini mereka menganggap emosi-emosi ini adalah diri mereka sendiri. Padahal ternyata tidak, teman-teman. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama body, mind, and soul ya. Yang pertama body. Body ini tubuh kita ini, ya kan? Tubuh kita ini terdiri dari organ-organ ya, organ-organ tubuh. Nah ternyata organ-organ tubuh kita ini itu saling terikat, saling terkait dengan yang namanya perasaan atau emosi kita. Ya. Jadi pada saat kita sedang bahagia, itu akan muncul yang namanya kelenjar di dalam diri, di dalam organ kita, itu yang menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, endorfin. Ya. Terus pada saat kita sedih, ya, pada saat kita sedih, ternyata ada organ-organ tubuh kita itu yang mengeluarkan hormon serotonin, dan ini yang membuat perasaan kita ini jadi sedih. Ya, pada saat kita sedih, ternyata keluar hormon-hormon tersebut, dan pada saat hormon-hormon yang dikeluarkan dari perasaan yang negatif, dari perasaan yang sedih, kecewa, takut, pada saat menjalar di tubuh kita itu rasanya kayak banyak dampak negatifnya ya. Ada yang sampai menuju ke tekanan jantungnya naik, tekanan darahnya naik atau hipertensi, ya kan? Kemudian orang kalau banyak pikiran akhirnya kena gangguan pencernaan gitu kan. Nah, jadi di sini membuktikan bahwasannya yang namanya perasaan atau emosi itu saling terhubung, terkait dengan yang namanya fisik. Kalau dalam bahasa ilmiahnya ini namanya penyakit psikosomatis. Dan tahu nggak teman-teman? Ternyata psikosomatis ini 90% terjadi pada manusia. Jadi 90% penyakit pada manusia itu ditimbulkan hanya gara-gara pikiran dan perasaannya sendiri. Bukan murni karena sakit fisik. Coba. Ini dilakukan penelitian loh teman-teman, bukan saya yang ngomong ya. Jadi penelitian menyimpulkan bahwasanya penyakit manusia ini
kebanyakan ditimbulkan oleh psikosomatis, pikiran dan perasaannya sendiri. Nah, menarik kan? Maka dari itu kita ingin lebih mendalami tentang hal ini supaya teman-teman lebih jelas. Sekarang coba saya akan memilah-milah ya, tadi body, mind, and soul ya. Body tubuh tadi ya, tubuh berkaitan erat dengan yang namanya perasaan. Mind ini bisa jadi pikiran dan perasaan ya. Mind ini dikategorikan menjadi dua lagi, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini akan saling terkait teman-teman ya. Jadi pada saat pikiran ini menganalisa, jadi pikiran ini adalah sebuah tools untuk menganalisa sebuah informasi yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian dia menganalisanya, kemudian dikirim ke otak. Nah, itu adalah tugas dari pikiran. Ya, dia menganalisa sebuah informasi yang masuk ke dalam diri kita melalui visual yaitu mata, melalui audio yaitu telinga. Kemudian dianalisa oleh si pikiran ini, dikirimkan ke dalam otak. Ya, jadi tools. Pikiran itu hanya sebuah tools, bukan diri kita. Oke? Yang kedua adalah emosi, perasaan. Perasaan juga hanyalah tools dari sesuatu yang masuk, informasi yang dimasukkan ke dalam diri kita oleh pikiran tadi, maka dianalisa oleh rasa ini tadi. Ini haruskah pada saat kita melihat kejadian seperti ini, haruskah kita sedih, haruskah kita bahagia, haruskah kita kecewa, ya? Ini yang namanya perasaan, emosi. Jadi emosi dan pikiran ini hanya sebuah tools teman-teman, hanya sebuah alat. Ya. Nah, yang terakhir adalah jiwa, soul. Ya. Jiwa ini ternyata adalah sebuah wadah dari pengalaman-pengalaman emosional, dari pengalaman-pengalaman intelektual. Pada saat kita belajar keilmuan, kita sekolah, kita mengalami hal yang ada dampak pada diri kita, artinya dampak ini maksudnya melibatkan emosional kita, itu tersimpan baik di dalam jiwa kita. Jadi dia adalah ibaratnya tampungan ya, tampungan yang menyimpan memori-memori masa lalu itu masuk ke dalam jiwa. Intelektual, kecerdasan, bahkan kita belajar huruf alfabet gitu ya, A, B, C, D, E kayak gitu, pada saat kita masih kecil itu masuknya ke dalam jiwa, disimpan di dalam jiwa, dan kita bisa merecallnya, memanggilnya kembali. Oke, sampai sini paham ya? Jadi pikiran itu adalah tools, kemudian emosi itu juga adalah tools, dan yang terakhir jiwa adalah wadah dari keduanya. Ya. Jadi dari tiga ini ternyata bukan kita semua, ini bukan diri sejati kita semua, semuanya ini cuman tools, cuman wadah. Nah, ya. Jadi siapa dong diri sejati kita kalau kayak gini? Ya. Nah, dalam dunia spiritual, dalam konteks spiritual itu biasanya ada yang menyebutnya roh ya, roh atau kemurnian diri, atau ada juga yang menyebutnya kesadaran diri, ya, diri sejati itu namanya ya. Saya menggambarkannya, contohnya seperti ini aja. Ini ada kertas putih ya, ini saya anggap sebagai roh atau sebagai apalah, kesadaran lah ya, kita anggapnya sebagai kesadaran karena banyak sekali konteks yang istilah-istilah yang disebutkan di dalam dunia pengembangan diri ya, baik secara psikologi, ada yang menyebutnya kesadaran, kemudian spiritual ada yang menyebutnya ruh gitu ya, ada yang menyebut kekosongan, kehampaan ya. Ini saya menggambarkannya ini suci, masih putih ya. Nah, gampangnya gini teman-teman, kita diciptakan oleh Tuhan itu dianugerahi 3 hal, bener gak? Apa yang pertama? Cipta, rasa, dan karsa, bener gak? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita dianugerahi. Yang namanya dianugerahi berarti diberikan dong, diberikan sesuatu oleh pencipta kita, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sesuatu yang diberikan kepada kita berarti bukanlah diri kita, betul kan? Ada 2 hal yang berbeda, diri kita, ya kan? Ini saya anggap diri kita, ini diri kita yang suci, diri kita yang murni. Lalu kita ditempeli, diberi anugerah, cipta, rasa, dan karsa. Misalnya, cipta, rasa, dan karsa.
Yang awalnya diri kita suci, kemudian dianugerahi oleh Allah tadi cipta, rasa, dan karsa. Cipta ini adalah pikiran. Kita bisa menciptakan, kita bisa memberikan sebuah ide, ya, gagasan. Ini namanya cipta. Kita dianugerahi rasa cipta itu tadi. Kita bisa menciptakan, punya pikiran, intelektual, ya kan? Kemudian rasa. Rasa ini yaitu emosi tadi. Ya, kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa merasakan sesuatu hal dalam batin kita, rasa senang, rasa marah, rasa sedih, ya, macam-macam. Dan karsa, karsa itu kalau dalam bahasa Jawa kerso, kerso itu keinginan, ya, nafsu, ya, kayak gitu. Nah, karsa ini untuk mewujudkan suatu keinginan pasti ada tindakan, ya. Nah, karsa ini sebelum menjadi sebuah tindakan, maka itu disimpan di dalam yang namanya jiwa. Ini karsa, ya. Nah, jadi cipta, rasa, dan karsa ini sebuah anugerah, bukanlah diri kita, ya teman-teman. Nah, kalau memang sudah bukan diri kita, maka sejatinya itu berbeda. Ini diri Anda, ini adalah pemberian Tuhan, disatukan, diberi.